Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Yolanda Maharani. Saya di sini sebagai HSE yang akan menyampaikan safety talk. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Nah, saya akan menyampaikan tentang penggunaan alat pelindung diri atau APD. Penggunaan alat pelindung diri merupakan urutan terakhir dalam pengendalian risiko atau the last line of defense. Penggunaan APD bukan untuk mencegah kecelakaan, tetapi mengurangi dampak atau konsekuensi dari suatu kejadian. Nah, makanya dari itu jangan pernah mendewa-dewakan APD. Dalam penggunaan APD, beberapa informasi yang perlu diketahui tentang pemilihan dan pemakaian APD-nya yaitu ketentuan pemilihan APD. Yang pertama, dapat memberikan pelindungan yang cukup terhadap bahaya-bahaya yang akan dihadapi pekerja. Nah, yang kedua itu harus ringan dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Dan yang keempat itu harus memenuhi ketentuan standar yang telah ada. Nah, kelima, dapat dipakai secara fleksibel, kemudian tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi penggunanya. Nah, yang terakhir, tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya. Nah, kemudian ada ketentuan pemakaian APD. Yang pertama itu, apakah di tempat kerja ditemukan bahaya yang mengharuskan pekerja menggunakan alat pelindung diri. Kemudian yang kedua itu, sejauh mana tingkat bahaya tersebut. Terus sejauh manakah alat pelindung diri tersebut dibutuhkan oleh pekerja atau alat pelindung diri apa yang harus dipakai. Nah, kemudian bagaimanakah seseorang dapat menjamin bahwa APD tidak hanya dipakai, tetapi digunakan secara tepat oleh pekerja. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan APD itu yang pertama menyesuaikan alat pelindung diri dengan ukuran tubuh kita. Nah, yang kedua memastikan alat pelindung diri itu berfungsi dengan baik dan benar. Yang ketiga, jika menggunakan 2 atau lebih APD secara bersamaan, pastikan bahwa tidak mengurangi keefektifan masing-masing APD tersebut. Nah, yang keempat, segera melapor jika merasakan gejala sakit atau tidak nyaman saat menggunakan APD. Kelima, melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab jika diperlukan perhatian khusus penggunaan APD. Jenis alat pelindung diri yaitu yang pertama ada helm yang dipakai untuk melindungi resiko kepala terbentur. Nah, yang kedua kacamata digunakan untuk risiko cedera pada mata misalnya terkena debu. Yang ketiga itu ada sepatu, wajib digunakan bagi pekerja yang memiliki potensi kaki tertimpa barang atau objek yang berat. Kemudian lantai yang licin atau memiliki potensi terpleset. Keempat itu ada sarung tangan, digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya kontak secara langsung terhadap bahan kimia, suhu panas atau dingin. Kemudian yang kelima itu ada masker, digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari kemasukan benda asing seperti debu atau uap kimia yang beracun. Nah, keenam itu ada earplug, wajib digunakan ketika masuk ke area yang menimbulkan tingkat kebisingan tinggi atau di sekeliling orang yang melakukan pekerjaan dengan tingkat kebisingan tinggi. Itulah penjelasan singkat dari saya. Harapan kita semua, bapak-bapak semua, bekerja dengan hati-hati dan mengutamakan keselamatan, karena keluarga kita menunggu di rumah. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!